Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak. Diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endah Puji Lestari SPD SD MPD selaku Kepala SD Negeri Ngeplak. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan SD Negeri Ngeplak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 3 ini dalam diseminasi modul 1.4 Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Ibu Afifah Rahmawati SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purworejo tanpa halangan suatu apapun. Perkenankan saya selaku pewara pada siang hari ini untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SD Negeri Ngeplak. Yang keempat, pemaparan materi oleh Ibu Afifah Rahmawati. Yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu Guru kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu Guru kami persilakan duduk kembali. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala SD Negeri Ngeplak kepada Ibu Endah Puji Lestari SPD SD MPD kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri Ngemplak. Yang saya hormati pula Ibu Afifah Rahmawati selaku pemateri dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama, mari tak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 3 ini di SD Negeri Ngemplak untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Mari rasa kesyukuran kita ikrarkan dengan mengucap kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu guru untuk berkumpul di ruang kelas 3 ini untuk mengadakan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Perlu Bapak Ibu ketahui, siang hari ini kita akan mengadakan diseminasi dalam rangka penularan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Afifah Rahmawati. Beliau ini adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh beliau Ibu Afifah karena kegiatan ini merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan dalam serangkaian kegiatan diklat CGP di angkatan 9 ini. Untuk sekolah kita pada tahun ini ada 2 orang yang sedang mengikuti kegiatan diklat pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan di tahun mendatang Bapak dan Ibu guru yang lainnya menyusul bisa mengikuti. Yang selanjutnya monggo nanti kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan diharapkan membawa manfaat yang positif untuk kita. Kemudian muaranya nanti semuanya untuk murid-murid kita, karena dalam materi nanti itu akan disampaikan banyak sekali tentang budaya positif yang bisa kita terapkan pada murid-murid kita nanti, sehingga diharapkan pembelajaran yang akan kita laksanakan sesuai dengan kurikulum yang sekarang kita laksanakan, kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya pribadi berharap dengan keikutsertaan beberapa orang guru di SD Negeri Ngemplak ini mengikuti CGP ini, nantinya dapat berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru semuanya yang muaranya tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita di SD Negeri Ngemplak ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan diseminasi siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa halangan apapun. Demikian saya akhiri. Banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Endah Puji Lestari SPD SDMPD atas sambutannya. Acara yang keempat yaitu pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Afifah Rahmawati SPD. Kepada Ibu Afifah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Endah Puji Lestari SPD SDMPD selaku Kepala SD Negeri Ngemplak. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Ngemplak. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini pada acara diseminasi modul 1.4 budaya positif tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu marilah kita ikrarkan rasa kesyukuran kita dengan mengucapkan kalimatut tahmid bil lisan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya minat dunia hatta akhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan memaparkan materi budaya positif yang telah saya dapatkan pada modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Tapi sebelumnya karena ini waktunya siang hari, Bapak Ibu ngantuk nih. Kita peregangan sedikit ya Bapak Ibu ya. Monggo disilakan untuk berdiri Bapak Ibu. Kita meregangkan otot bareng-bareng. Tepuk tangan untuk kita semua. Gimana Bapak Ibu? Sudah agak rileks? Ya. Oh ya. Oke, kita lanjutkan untuk materi kita tentang budaya positif. Latar belakangnya yaitu
pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Kemudian dengan disiplin positif, murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bermuara pada karakter pelajar, yaitu profil pelajar Pancasila sebagai tujuan utama. Jadi kita untuk saat ini melakukan pembelajaran itu nantinya bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Dan salah satu langkah untuk mewujudkan disiplin positif yaitu dengan membuat keyakinan kelas, karena setiap tindakan yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan lingkungan yang positif. Nah, kemudian apa sih makna budaya positif itu? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan Saya ulangi, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Kemudian budaya positif itu dalam menciptakan budaya positif di sekolah, hal yang sangat penting untuk diwujudkan. Melalui budaya positif, maka akan menciptakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman dan menyenangkan. Terwujudnya lingkungan positif di sekolah ini dapat dilakukan melalui penumbuhan disiplin positif. Disiplin positif dapat ditumbuhkan melalui pembelajaran yang mengedepankan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kemudian Bapak Ibu, untuk contoh budaya positif di sekolah, saya mengambil senyum, salam, sapa, sopan santun. Biasanya kita menyingkat dengan 5S ya. Hal-hal di atas merupakan tindakan-tindakan kecil yang bisa menguatkan hubungan. Dalam hal ini bersifat mirroring. Artinya apa yang kita lakukan akan kembali persis pada kita, seperti kalau kita bercermin. Nah, jadi kalau kita misalnya ketemu orang senyum, insya Allah nanti orang yang ketemu dengan kita juga tersenyum deh. Tetapi nuwun sewu kalau kita ketemu orang juga bahasa ini nih jamrut gitu ya. Nah, nanti orang juga lah ketemu dia pasti kayak gitu ya, nyong meneng wae lah, nggak akan senyum gitu, oke? Itu mirroring. Kemudian masih banyak lagi budaya positif yang bisa kita bangun di sekolah. Misalnya kejujuran, kebersihan, kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, disiplin, tanggung jawab, menciptakan rasa aman, mencintai, belajar, kerjasama, kerja keras. Kemudian ada nilai-nilai seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar melalui pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian kita masuk ke keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Yang kedua, dalam pembuatan keyakinan kelas perlu adanya partisipasi penuh dari siswa
dan pendapat siswa sehingga keyakinan kelas yang telah dibentuk dapat diterapkan oleh siswa. Jadi begini Bapak Ibu, untuk kesepakatan dan keyakinan kelas itu hampir sama. Namun kalau kesepakatan itu kan merupakan hal yang sudah disepakati antara siswa dengan guru, tapi kadang masih berbentuk dengan kalimat negatif, misalnya dilarang mencontek gitu. Itu masih kesepakatan kelas. Nah nanti muaranya kesepakatan kelas ini yang sudah mengandung nilai positif itu akan menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Bedanya hanya itu. Jadi untuk keyakinan kelas sudah mengandung nilai-nilai positif. Dengan adanya keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama, diharapkan siswa tak lagi terpaksa dan terancam dalam berbuat kebajikan yang sesuai nilai-nilai karakter. Mereka lebih senang hati berbuat karena guru telah membiasakan pembiasaan baik tersebut melalui keyakinan kelas, sehingga terciptalah budaya positif di kelas maupun di sekolah. Dengan pemahaman yang komprehensif akan konsep budaya positif, berikut konsep mengenai posisi kontrol guru dan disiplin positif yang merupakan landasan dalam membangun budaya positif di sekolah. Guru memiliki bekal yang memadai dalam menjalankan peran untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, kemudian budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid itu diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, diperlukan kerja keras dan kerjasama semua pihak terkait, konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankannya. Jadi tidak hanya pada awal semester Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas dengan siswa, tapi keyakinan kelas itu juga diimplementasikan, dipraktekkan setiap hari, tidak hanya cuma jadi pajangan aja. Tapi yang diharapkan anak-anak nanti bisa menumbuhkan budaya positif dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Kemudian konsep yang telah saya pelajari pada modul 1.4 ini yaitu disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, ada posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuannya supaya semua siswa memiliki kesadaran dalam berpikir, berucap, dan bertindak sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Dalam materi ini, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan tindakan, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kemudian dalam hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi, konsekuensi itu berbeda dengan hukuman.
Jadi ada bedanya, nggih. Bedanya konsekuensi dengan hukuman terletak pada fokus, tujuan, dan aksinya. Di sini konsekuensi merupakan akibat langsung dari suatu perbuatan yang dilakukan. Sedangkan hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur keadilan. Dalam hal ini, hukuman seringkali muncul karena kemarahan atau ketakutan. Tindakan hukuman berfungsi sebagai pembalasan. Contohnya, seseorang yang telah membunuh akan dijatuhkan hukuman, seperti dipenjara seumur hidup. Seringkali, hukuman cenderung menghormati hak seseorang untuk mengambil keputusan, bahkan jika keputusan tersebut salah. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi lebih merujuk mengenai pilihan dan tanggung jawabnya atas perilaku yang dilakukan. Kemudian kita masuk ke materi segitiga restitusi. Restitusi adalah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kondisi mereka, sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam konteks disiplin positif, restitusi dapat dilakukan oleh anak ketika mereka melakukan kesalahan atau membuat kesalahan. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas kita mencari tahu apa yang siswa lakukan. Kemudian dalam validasi tindakan yang salah, kita sebagai guru menanyakan kenapa anak ini atau murid ini melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan, yaitu bahwa keyakinan kelas apa yang sudah mereka langgar. Diana Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Melalui serangkaian riset dan berstandar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang bersalah, teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Sekarang marilah kita tinjau dalam kelima posisi kontrol ini. Yang pertama, penghukum.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "awas." Misalnya yang kita katakan. Kemudian ada lagi, "Kamu selalu saja salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, kita refleksi Bapak Ibu, ketika pembelajaran pernah tidak kita melakukan posisi penghukum ini kepada siswa kita? Pernah ya? Iya. Rapi. Gimana? Rapi. Oh, Raffi, oh ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dianya ini guru ya. Jadi guru yang mengkontrol siswa. Kemudian posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, pernah Bapak Ibu melakukan hal ini? Kalau saya pernah. Ya. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi dengan posisi ini, dengan secara tidak langsung kita meminderkan siswa ya. Nanti siswa jadi minder, ya Allah kok aku kayak gitu ya. Sampai ke guru ngendika seperti itu. Kemudian posisi yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya." Nah, itu yang dikatakan oleh guru yang mempunyai posisi sebagai teman. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak atau Ibu teman saya." Nah, ini anak kan suka menunjuk ya. Kalau dibantu sekali pasti dia berharap akan dibantu berkali-kali. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kalau kita di SD, nah ini misalnya saya wali kelas 5, anak-anak kelas 5 akan luputnya sama saya saja. Tapi ketika guru kelas lain yang nyuruh lihat sampah misalnya, manggil anak tersebut suruh ngambil, kebanyakan mereka suka tidak nurut ya. Jadi mereka nurutnya sama guru kelasnya saja. Mungkin itu tadi masuk yang teman itu. Kemudian pemantau atau monitor untuk posisi yang keempat. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini saya juga mengalami, Bapak Ibu, saya sendiri mengalami. Jadi di kelas saya, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, itu ketika anak mendapat nilai 100 saya kasih bendera. Itu yang tiap hari dilakukan di kelas 5, yang mendapat nilai 100 mendapat bendera. Nanti yang akumulasi benderanya paling banyak pada setiap bulan itu nanti mendapat hadiah dari saya. Nah, mungkin anak-anak itu semangat karena akan mendapat bendera untuk mendapatkan hadiah. Ternyata itu tidak boleh. Kemudian yang posisi kelima, manajer. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kita kembalikan ke keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu yang dikatakan oleh seorang manajer, guru sebagai posisi manajer. Kemudian tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Tugasnya adalah membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Posisi mentor atau manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian
Bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pemantau atau monitor ini sudah. Kemudian dalam penerapan segitiga restitusi ini, di dalam kelas saya sudah menerapkan dengan siswa saya. Sudah saya coba terapkan. Yang pertama yaitu saya punya satu kasus. Kasus yang pertama, Nadia yang tidak mengerjakan tugas. Kamis siang, Bu Akfi tidak bisa mengajar pelajaran PPKN di kelas 5 karena harus mengikuti rapat persiapan AM di kantor Wilcambi di Gebang. Bu Akfi pun memberikan tugas kepada siswa kelas 5 agar kelas tidak kosong. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat pengumpulan tugas, Nadia tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Afi menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Nadia. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Nadia masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Afi pun memanggil Nadia untuk klarifikasi. Kita lihat videonya dalam kasus 1. Monggo untuk dicermati.
Jadi dalam penyelesaiannya kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kita gali kenapa sih anak ini melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua kita tadi menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, yang tahap kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, jadi yang dilakukan kamu itu benar atau salah gitu. Kalau salah, kita yang ketiga menanyakan keyakinan. Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Jangan sampai kita sebagai guru gini, anak tidak mengerjakan PR langsung. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Mesti loh, selalu loh gitu. Jadi kita hanya menjudge kepada siswa kita, tidak menggali dulu alasan dia tidak mengerjakan PR, padahal mungkin saja dia diajak pergi takziah sama bapaknya, mungkin saja dia ngantuk karena kelelahan main sepak bola gitu. Jadi kita sebagai guru diharapkan menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Kemudian yang kasus kedua, Carla yang tidak mengikuti ekstrakurikuler tilawah. Pada hari Sabtu, Carla tidak mengikuti kegiatan tilawah yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Senin, Carla dipanggil Bu Afi untuk dimintai keterangan. Nah, sekarang kita simak bersama videonya. Selamat siang, Carla. Oh iya, Carla. Bu Afi juga kemarin Sabtu kamu tidak mengikuti ekstrakurikuler tilawah ya? Iya Bu, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajar ibu begitu kaset dan blog. Wah, pasti itu sangat menyenangkan ya. Bu Afi juga pasti sangat senang jika diajak pergi ke pasar Kalijodo. Nah, namun apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolahmu? Tidak Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra tilawah karena ini. Kamu masih ingat gak dengan keyakinan sekolah itu? Kira-kira apa keyakinan yang perlu kamu terapkan, Carla? Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa meminta izin kepada pembina tilawah. Mungkin ada yang lain lagi caranya? Saya mengikuti ekstra tilawah terlebih dahulu. Setelah itu, baru pergi bersama. Iya, nah berarti kamu kan sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Ya Bu, insya Allah saya akan lebih tertib lagi. Ya, nah sekarang Carla boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Nah itu penyelesaian masalah di kelas saya. Kesimpulannya Bapak Ibu dari segitiga restitusi itu dalam penetapannya bahwa penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak boleh tadi kita ada 5 posisi kontrol, yang terbaik itu yang manajer. Jadi untuk yang posisi lain itu alangkah baiknya tidak dilakukan karena akan berdampak buruk bagi siswa kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati,
itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan dapat diterapkan pada kelas masing-masing. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan sepenuhnya kepada Bu Asih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Afifah Rahmawati SPD yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Afifah dapat memberikan manfaat untuk kita dan bisa kita terapkan di sekolah kita pada anak didik kita. Menuju acara yang kelima yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pewara pada siang hari ini mohon maaf apabila dalam membawakan acara dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nadia, silakan duduk. Nadia tahu nggak kenapa dipanggil Bu Afi ke sini? Iya, benar sekali. Tapi kemarin kamu masuk tidak? Nadia, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk juga Bu Afi. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira kamu kenapa tidak mengerjakan tugas? Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas kita? Kalau kamu masih ingat, apa yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas yang mana? Nah, itu ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah yang kamu hadapi? Nah, baik, Bu Afi sangat mengapresiasi tanggung jawabmu. Nah, sekarang Afi boleh kembali ke ruang kelas. Sama-sama, iya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Carla. Oh iya, Carla. Bu Afi dengar kemarin Sabtu kamu tidak mengikuti ekstrakurikuler tilawah ya? Iya, Bu, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ibu pergi ke pasar Balidoro. Wah, pasti itu sangat menyenangkan ya. Bu Afi juga pasti sangat senang jika diajak pergi ke pasar Balidoro. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolahmu? Tidak, Bu, soalnya saya tidak ikut ekstra tilawah tanpa izin. Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan sekolah itu? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan, Carla? Mengikuti kegiatan sekolah, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Saya bisa meminta izin kepada pembina tilawah, Bu. Mungkin ada yang lain lagi caranya? Saya mengikuti ekstra tilawah terlebih dahulu. Setelah itu,
bersama ibu. Iya, nah berarti kamu kan sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya. Ya Bu, insya Allah saya akan lebih tertib lagi. Ya, nah sekarang Carla boleh kembali ke kelas. Terima kasih ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu bapak yang saya hormati, setelah saya tadi mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Afifah Rahmawati, beberapa hal saya sudah makin memahami. Yang pertama, saya makin memahami tentang bagaimana cara menyusun keyakinan kelas. Kemudian tentang 5 posisi kontrol, ada juga tentang segitiga restitusi, dan ada lagi 5 kebutuhan dasar manusia. Saya sebagai kepala sekolah sangat berharap dengan adanya Bapak atau Ibu guru yang mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak nantinya bisa mengaplikasikan atau menyampaikan materi yang didapatkan di diklat tersebut, diteruskan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan sejawat, kemudian juga bisa mengaplikasikan, disampaikan kepada murid-murid, sehingga diharapkan pembelajaran di SD Negeri Ngemplak ini sesuai dengan kurikulum yang sedang dilaksanakan, yaitu kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya juga sangat berharap CGP yang sedang mengikuti pendidikan ini bisa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan stakeholder yang terkait untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri Ngemplak ini, sehingga kualitas pendidikan di SD Negeri Ngemplak ini makin maju. Murid-muridnya bisa menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi yang baru saja diselenggarakan oleh Bu Afifah Rahmawati mengenai budaya positif, akhirnya saya dapat memahami apa itu budaya positif yang insya Allah bisa saya terapkan pada pembelajaran di kelas. Terima kasih.